Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, nama saya Anissa Dinanda dengan NIM 060123240. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategi. Jangan lupa terus disimak ya videonya. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang geopolitik. Apa sih sebenarnya geopolitik itu? Geopolitik adalah sebuah sistem politik dan peraturan yang terbentuk kebijakan dan strategi nasional. Kebijakan dan strategi ini didorong oleh aspirasi nasional geografis suatu negara. Maksudnya, kebijakan ini dipengaruhi oleh letak geografis, sumber daya alam, dan posisi strategis negara tersebut di dunia. Contohnya, negara yang memiliki banyak sumber daya alam seperti minyak dan gas mungkin akan membuat kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan distribusi sumber daya tersebut. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada ekonomi negara tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan negara lain yang membutuhkan sumber daya tersebut. Jika kebijakan ini berhasil dilaksanakan, dampaknya bisa sangat luas. Misalnya, bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat posisi negara di kancah internasional, atau bahkan mengubah peta kekuatan politik di suatu wilayah. Sebaliknya, jika kebijakan ini gagal, bisa menimbulkan konflik internal atau eksternal. Jadi intinya, geopolitik sangat penting karena menentukan bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan dunia di sekitar berdasarkan posisi geografis dan sumber daya yang dimiliki. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan utama geopolitik. Geopolitik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana kondisi geografis suatu negara mempengaruhi kebijakan dan strategi politiknya. Bayangkan kita sedang melihat peta dunia. Setiap negara memiliki letak geografis yang unik seperti pegunungan, lautan, sungai, dan iklim yang berbeda-beda. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi bagaimana negara tersebut membuat kebijakan politik dan strategi nasionalnya. Contohnya, negara yang memiliki garis pantai panjang seperti Indonesia tentunya akan fokus pada kebijakan maritim dan pertahanan laut untuk melindungi wilayahnya. Sebaliknya, negara yang dikelilingi pegunungan mungkin lebih fokus pada kebijakan pertahanan darat dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Memahami kondisi geografis suatu negara bisa menentukan prioritas dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan nasionalnya. Inilah inti dari geopolitik, menggunakan pengetahuan tentang geografis untuk pembinaan politik yang efektif dan strategis. Jadi teman-teman, itulah mengapa geopolitik sangat penting. Ia membantu negara menetapkan kebijakan yang tepat berdasarkan kondisi geografisnya, sehingga bisa menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang yang ada yang dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep dasar dalam geopolitik. Geopolitik sendiri memiliki 4 konsepsi dasar yang penting. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsepsi ruang. Konsepsi ruang dalam geopolitik berbicara tentang pentingnya wilayah atau area geografis bagi semua negara. Ruangan ini biasanya berupa daratan, lautan, udara, bahkan ruangan siber di era modern. Negara perlu memahami dan mengelola ruangan ini untuk memastikan kesejahteraan dan keamanannya. Contohnya, negara dengan wilayah laut yang luas seperti Indonesia perlu fokus pada kebijakan maritim. Yang kedua, konsepsi frontier. Frontier atau pembatasan adalah area di mana suatu negara berbatasan dengan negara lain. Konsepsi ini menekankan pentingnya perbatasan dan menjaga kedaulatan dan keamanan. Perbatasan tidak hanya fisik tetapi juga bisa berupa batasan ekonomi atau budaya. Menjaga perbatasan ini penting untuk mencegah konflik dan memastikan hubungan baik dengan negara tetangga. 3. Konsepsi kekuatan politik. Kekuatan politik dalam geopolitik merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi dan mengendalikan wilayah dan sumber daya di dalam dan di luar perbatasannya. Ini termasuk kekuatan militer, ekonomi, dan diplomasi. Negara dengan kekuatan politik yang besar dapat mempertahankan kedaulatannya dan memainkan peran penting dalam dunia politik internasional. 4. Konsepsi keamanan bangsa. Konsepsi keamanan bangsa melibatkan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi negara dari ancaman internal dan eksternal. Ini mencakup keamanan militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan bangsa adalah prioritas utama bagi setiap negara untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran rakyatnya. Jadi teman-teman, itulah 4 konsepsi dasar dalam geopolitik.
Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang geopolitik Indonesia dan bagaimana wawasan Nusantara menjadi dasar pengembangan wawasan nasional kita. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan lebih dari 17.000 pulau. Dia memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, serta agama yang sangat kaya. Dengan kondisi geografis yang unik ini, Indonesia membutuhkan pandangan yang menyatukan seluruh wilayah dan penduduknya. Inilah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Ada beberapa poin penting yang menjadi dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Indonesia melihat seluruh wilayahnya baik darat, lautan maupun udara sebagai satu kesatuan yang utuh. Tidak ada bagian yang lebih penting dari lainnya. Semua bagian saling melengkapi dan mendukung. Yang kedua, kesatuan sosial dan budaya. Meskipun kita memiliki beragaman budaya, bahasa, dan tradisi, wawasan Nusantara mengajarkan kita untuk melihat keragaman ini sebagai kekayaan bangsa. Kesatuan sosial dan budaya menjadi landasan untuk menciptakan harmoni dan toleransi di antara masyarakat. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu geostrategi. Geostrategi adalah cabang dari geopolitik yang mempelajari dan merencanakan strategi militer dan politik suatu negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis. Geostrategi melibatkan bagaimana suatu negara memanfaatkan lokasi geografis, sumber daya alam, dan kondisi lingkungan untuk mencapai tujuan nasionalnya dalam konteks internasional. Jadi, geostrategi adalah cara bagaimana negara menggunakan keunggulan geografisnya untuk mendukung kebijakan dan strategi militernya serta mencapai kepentingan politiknya di tingkat global. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang tujuan geostrategi. Tujuan geostrategi adalah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi keamanan nasional suatu negara dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis yang mempengaruhi situasi strategis. Ini mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, perlindungan wilayah dan rakyat. Geostrategi bertujuan untuk melindungi wilayah suatu negara dari ancaman eksternal dan internal. Strategi ini mencakup penempatan pasukan militer, pengawasan perbatasan, dan pengembangan teknologi pertahanan. Yang kedua, ada pemanfaatan keunggulan geografis. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang unik. Geostrategi menggunakan keunggulan ini untuk menciptakan keunggulan strategi. Misalnya, negara dengan akses laut yang luas dapat mengembangkan kekuatan maritim untuk mengamankan jalur perdagangan. Ketiga, ada persiapan menghadapi tantangan global. Geostrategi membantu negara dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan global seperti konflik internasional, perubahan iklim, atau ancaman terorisme. Ini dilakukan dengan merencanakan respon yang efektif dan adiktif terhadap situasi yang berkembang. Keempat, ada mengoptimalkan pengaruh internasional. Selain mempertahankan keamanan, geostrategi juga bertujuan untuk membangun dan memperluas pengaruh internasional suatu negara. Ini bisa dilakukan melalui diplomasi, perdagangan, atau kerjasama regional yang menguntungkan. Dengan merencanakan strategi keamanan nasional berdasarkan geostrategi, suatu negara bisa lebih siap dan mampu untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kepentingan nasionalnya di tingkat global. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dan langsung saja kita jawab ya. Pertanyaannya, apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategi dan bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategi menjawab tantangan zaman? Jawabannya, geopolitik dan geostrategis merupakan konsep-konsep yang krusial dalam studi hubungan internasional dan strategi negara. Keduanya berkaitan erat dengan bagaimana faktor-faktor geografis suatu wilayah dapat mempengaruhi kekuatan keamanan dan pengaruh suatu negara di tingkat global. Mari kita bahas lebih mendalam mengenai kedua konsep ini. Geopolitik mengacu pada studi tentang hubungan antara faktor geografis dengan politik dan strategi internasional. Faktor-faktor geografis seperti lokasi geografis, topografi, akses ke lautan, sumber daya alam, dan iklim memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan suatu negara. Sebagai contoh, posisi geografis yang strategis dapat memberikan keuntungan dalam perdagangan internasional dan pengaruh politik regional. Selain itu, sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral juga menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara di arena internasional.
Geostrategi di sisi lain lebih mengacu pada strategi politik dan militer yang didasarkan pada kondisi geografis suatu negara. Konsep ini mencakup perencanaan dan penggunaan sumber daya geografis untuk memperkuat keamanan nasional dan mempengaruhi dinamika politik global. Misalnya, pengelola basis militer di lokasi geografis yang strategis dapat digunakan untuk mengamankan jalur perdagangan atau melindungi kepentingan nasional dari ancaman militer. Kedua, konsep ini seringkali berkaitan dan menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri suatu negara. Negara-negara asing menggunakan analisis geopolitik untuk mengevaluasi ancaman dan peluang di tingkat regional maupun global. Dalam hal ini, pemahaman mendalam tentang kondisi geografis, potensi konflik, dan dinamika politik di wilayah tertentu menjadi kunci dalam merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Strategi negara untuk memanfaatkan geopolitik dan geostrategi menjawab tantangan zaman. Negara dapat memanfaatkan konsep geopolitik dan geostrategi secara efektif untuk menjawab tantangan zaman dengan berbagai strategi yang terencana dan adaptif. Berikut adalah beberapa cara bagaimana negara sebaiknya memanfaatkan geopolitik dan geostrategis. Yang pertama, mengoptimalkan potensi geografis. Negara dapat menggunakan posisi geografisnya yang strategis untuk memperkuat perdagangan internasional, mengembangkan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang mendukung konektivitas global, serta memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara berkelanjutan. Contoh nyatanya adalah pengembangan pelabuhan dan jalur logistik yang memungkinkan akses lebih cepat dan murah ke pasar global. Kedua, membangun aliansi dan kemitraan. Geostrategi dapat digunakan untuk pembangunan aliansi dan kemitraan regional yang saling menguntungkan. Ini termasuk pembentukan blok ekonomi, kerjasama keamanan, dan forum politik yang memperkuat posisi negara dalam menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan energi, atau penanggulangan bencana alam. Ketiga, ada pengelolaan konflik dan stabilitas. Memahami konflik geopolitik membantu negara dalam mengelola konflik regional atau internasional dengan lebih efektif. Penggunaan diplomasi, mediasi, dan upaya perdamaian menjadi strategi penting dalam menjaga stabilitas wilayah yang rentan terhadap konflik senjata atau ketegangan politik. Keempat, keamanan pertahanan nasional. Strategi geostrategis juga berperan dalam pengembangan keamanan dan pertahanan nasional. Negara dapat merancang strategi pertahanan yang berbaris pada analisis geografis, termasuk pengelolaan baris militer, peningkatan teknologi militer, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan ancaman keamanan lintas batas. Kelima, ada mendorong pembangunan berkelanjutan dalam menanggapi tantangan zaman seperti perubahan iklim dan berkelanjutan lingkungan. Geostrategi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Ini meliputi investasi dalam energi terbarukan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif dalam forum internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global. 6. Inovasi dan teknologi. Pemanfaatan geostrategi juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru dalam berbagai sektor ekonomi dan keamanan. Negara dapat memanfaatkan keunggulan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif, serta membangun sistem pertahanan cyber yang kuat. Nah, teman-teman semua, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.